Imam Ibn Hazm, nama dia adalah Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazmin. Dulu kakeknya adalah maula daripada Yazid bin Abi Sufyan Ibn Harb al-Umawi. Dan Yazid ma'ruf adalah anak daripada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu adalah seorang khalifah yang ada di Syam. Lah bapaknya adalah Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm. Ketika kakeknya kemudian hijrah dari Syam menuju Andalus, kemudian ayah Ibn Hazm ini diangkat menjadi menteri oleh Al-Mansur Ibn Amir. Dan juga Ibn Hazm sempat menjadi menteri sebentar, tapi kemudian dia keluar dari pemerintahan, kemudian fokus untuk belajar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sebab kenapa Imam Ibn Hazm kemudian keluar dari pemerintahan, artinya keluar tidak jadi menteri lagi. Ada satu kasus ketika Imam Ibn Hazm ketika itu hendak menyalatkan jenazah. Jadi ada jenazah masuk, kemudian Imam Ibn Hazm pun masuk ke dalam masjid, kemudian melaksanakan salat, tidak melaksanakan salat yang sebagaimana yang lainnya. Apabila masuk ke dalam masjid melaksanakan salat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Lah Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala ketika itu langsung duduk, kemudian ditegur oleh manusia, oleh orang-orang, kenapa anda duduk dan anda tidak salat 2 rakaat? Akhirnya Imam Ibn Hazm pun kemudian berdiri dan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian di kesempatan lain ada jenazah lagi. Jenazah itu masuk ba'dal asri, setelah asar, di waktu larangan salat sunnah mutlak. Maka Imam Ibn Hazm masuk ke dalam masjid karena takut ditegur orang lagi. Akhirnya dia langsung salat. Kemudian habis salat ditegur manusia, kenapa kau salat? Ini waktu larang. Bingunglah Imam Ibn Hazm. Pertama masuk masjid, dia duduk disuruh salat. Pada kesempatan yang lain dia langsung salat disuruh duduk, kan begitu kan. Jadi pusing Imam Ibn Hazm, yang benar yang mana ini? Ya. Akhirnya dari sinilah kemudian Imam Ibn Hazm keluar jadi menteri di usia 20 tahun lebih. Kemudian beliau pun sebagaimana madhab yang sangat disukai di Andalus ketika itu, madhab Malik, maka dia pun belajar kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta di Imam Malik. Walaupun hanya 3 tahun, akan tetapi Imam Ibn Hazm ini kan cerdas sebelumnya. Ingat, dia seorang syair, seorang ahli syair, kuat bahasa Arabnya, baik nasran atau nadhman, baik secara nasr ataupun nadham. Memang dia sangat mencintai bahasa Arab, itu sebelum menjadi ulama. Jadi ketika kemudian dia belajar kitabnya Imam Malik Al-Muwatta itu, bagi dia sebentar saja menjadi ulama madhab Maliki. Kemudian setelah itu dia dicintakan untuk belajar madhab Syafi'i, maka dia pun beralih madhab. Akhirnya dia betul-betul belajar madhab Syafi'i, sehingga para ulama menganggap di zaman itu di Andalus dia salah satu alimin ulama Syafi'i. Tapi kemudian setelah kemudian beliau membidangi 2 ilmu ini, 2 madhab ini, pertama madhab Maliki, dan itu banyak di Andalus ketika itu, dan juga madhab Syafi'i. Dari situlah Imam Ibn Hazm akhirnya keluar dari 2 madhab ini, membuat madhab sendiri yang disebut dengan madhab Zahiri. Lah masalahnya dalam madhab Zahiri ini, Imam Ibn Hazm menyelisih seluruh ulama di Andalus.
di mana kita tahu bahwa dalam kaidah fikih jumhur mayoritas para ulama menetapkan adanya qiyas. Tapi Imam Ibnu Hazm ini satu-satunya ulama yang nafyul qiyas. Jadi qiyas dalam fikih itu dihapuskan sama dia. Sehingga ketika tidak ada qiyas lagi dalam fikih, akhirnya dia mendatangkan fatwa-fatwa yang membuat tertawa para ulama, yang membuat ajaib para ulama, membuat heran para ulama. Kenapa orang ini berfatwa seperti ini? Menyelisihi jumhur ulama di zamannya. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi SAW bersabda, la yabulanna ahadukum bil ma'il alladzi la yajri fi. Tidak boleh seseorang itu kencing di air yang tidak mengalir. Tidak boleh seseorang itu kencing di air yang tidak mengalir. Kenapa? Kalau seseorang berwudu, kemudian seseorang kencing di air yang tidak mengalir, otomatis akan terkandung najis di dalamnya. Tapi Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala menyelisih pendapat ini dan mengatakan larangan kencing di air yang tidak mengalir atau air tenggenang itu kalau langsung kencing di situ. Tapi kalau kita kencing di botol kemudian ditumpahkan ke air itu tidak apa-apa katanya. Aneh gitu ya. Padahal ilatnya kenapa tidak boleh kencing di air yang mengalir itu, yang tidak mengalir itu karena terkandung najis, bukan masalah kencing langsung di situ. Tapi Ibnu Hazm mengatakan bukan. Kalau kita kencing di gelas kemudian dituangkan di situ maka tidak ada larangan, karena menafikan qiyas tadi. Atau kalau seseorang laki-laki mengkhitbah perempuan, jadi seorang laki-laki mengkhitbah perempuan, apa kata Rasulullah? Kalau perempuan ini gadis, maka idnuha sumtuha, bahwa izinnya si gadis itu dengan diamnya dia. Kata Imam Ibnu Hazm, kalau dia sampai bicara maka batal akadnya katanya. Aneh, justru kalau si gadis bicara makin memperkuat akadnya kan itu ya. Jadi kalau seandainya ditanya oleh orang tuanya si gadis, kamu mau menikah dengan dia? Kata si gadis mau, lah kalimat mau ini memperkuat diam dia. Tapi kata Imam Ibnu Hazm, kalau dia ngomong batal. Kenapa? Karena hadisnya diamnya adalah izinnya. Kalau sampai ngomong maka batal akadnya, walaupun ngomongnya menyetujui perkataan bapaknya. Tabil ajaib ya kan. Ataupun contoh umpamanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tuamu ah, dan juga jangan membentaknya. Berarti larangannya cuma ah dan membentak. Adapun memukul boleh. Kenapa? Karena yang dilarang itu ah, yang dilarang itu membentak. Dalam ayat ini tidak ada larangan memukul, tidak ada larangan menendang. Dan itu. Tapi kata Imam Ibnu Hazm, kalau hendak melarang memukul orang tua, kalau hendak melarang menendang orang tua, jangan pakai ayat ini. Karena ayat ini hanya larangan untuk larangan tidak boleh mengatakan ah, ataupun larangan tidak boleh membentak saja. Tapi kalau ingin melarang tidak boleh menyakiti orang tua dengan memukul, dengan menendang, maka cari ayat yang umum, jangan pakai kias. Contoh umpamanya wabil walidaini ihsana. Hendaklah seseorang berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik ini ya terkandung tidak boleh mukul, tidak boleh nendang, tidak boleh bunuh, dan begitu seterusnya. Memang betul-betul dia menafikan kias. Ya. Dari sinilah sebab kenapa Imam Ibnu Hazm dimusuhi oleh para ulama di zaman itu. Sehingga kutub-kutubnya, kitab-kitab Ibnu Hazm dibakar, padahal karyanya banyak. Sehingga yang tersisa kepada kita tidak banyak. Sangat disayangkan. Padahal kitab Imam Ibnu Hazm itu dipuji para ulama. Di antaranya dia punya kitab, nama kitabnya Al-Muhalla bil Athar. Al-Muhalla bil Athar. Kitab Muhalla ini kitab yang dipuji para ulama dan sudah dicetak ya dengan ta'liq daripada Ibnu Asakir, dan itu banyak di maktabah-maktabah kaum muslimin. Sampai-sampai dikatakan oleh Iz bin Abdissalam atau dikenal dengan Sultan Al-Aulia, mengatakan bahwa dia puji nih Iz bin Abdissalam ini dua kitab. Pertama dia puji kitabnya Al-Mughni Libni Qudamah. Yang kedua dia puji kitabnya
Al-Muhalla bil Athar Ibnu Hazmin. Bahkan Imam Zahabi rahimahullahu taala dia mengatakan, kalau orang bisa menguasai 4 kitab, menelaah 4 kitab dengan baik, maka dia sara aliman, akan menjadi seorang alim faqih. Yang pertama At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, dan Ibnu Abdul Bar ulama Andalus, ya, sama dengan Imam Ibnu Hazm. Yang kedua Sunan Kubra lil Baihaqi. Kemudian yang ketiga Al-Mughni Ibnu Qudamah, dan yang terakhir Al-Muhallah Ibnu Hazm. Kalau kitab ini antum kuasai, antum telaah, antum pelajari, antum betul-betul menghafal 4 kitab ini, kata Zahabi, cukuplah antum seorang alim faqih. Karena 4 kitab ini luar biasa. Makanya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, belum lengkap dalam maktabah seorang muslim kalau tidak ada kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazmin maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, di antara syuyukhnya, di antara guru-gurunya, kata Zahabi rahimahullahu ta'ala, sami'a fi sanatin 400 wa ba'daha min at-ta'ifah. Dia mendengar guru-gurunya banyak Imam Ibnu Hazm ini. Dia mendengar dalam setahun itu terkadang dari 400 guru, dan juga guru-guru yang lainnya, di antaranya Yahya ibn Mas'ud, kemudian juga yang disebut dengan sahibu Qasim ibn Asbag, dan dia adalah syekh yang paling besar ataupun yang paling mempengaruhi Ibnu Hazm. Kemudian Yunus ibn Abdullah ibn Mughis al-Qadhi, Hammam ibn Ahmad al-Qadhi, Muhammad ibn Said ibn Bannat, Abdullah ibn Rabi at-Tamimi, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Khalid, dan lainnya. Dan di antara murid-muridnya Abu Rafi al-Fadl, Abu Abdullah al-Humaidi, dan juga anaknya Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, dan yang lainnya. Tetapi memang penyebaran madhab Imam Ibnu Hazm atau dikenal dengan Al-Zahiri itu tidak sesantar madhab-madhab yang lainnya. Seperti Imam Ahmad umpamanya, dia banyak murid-muridnya. Murid-muridnya ini menyebarkan madhabnya, sehingga kemudian madhab Hambali itu menyebar di seantero dunia. Karena apa? Karena aktifnya murid-murid beliau menyebarkan madhabnya. Tapi Imam Ibnu Hazm tidak banyak. Pertama karena banyak sebab, ya. Sebabnya diantaranya karena para ulama di zamannya itu dimusuhi dia. Sebab Ibnu Hazm ini lisannya sampai-sampai dikatakan oleh Imam Zahabi oleh Abul Abbas Ibnul Arif, kana lisanu Ibni Hazmin wa saiful Hajjaj saqiqaini. Lisannya Imam Ibnu Hazm itu dengan pedangnya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi itu sama saja itu. Jadi kalau Hajjaj itu bengis karena suka memenggal kepala dengan pedangnya, para ulama dibantainya. Pokoknya siapa yang menyelisihi pemerintah habis sama Hajjaj ibn Yusuf. Ya, Imam Ibnu Hazm ini tidak keras dengan pedang, karena dia bukan Hajjaj, tapi dia keras dengan lisan. Semua ulama disesatkan dia. Pokoknya yang menyelisihi habis, karena dia tidak punya ibarah yang lin, yang latafa, artinya bicaranya itu lurus saja. Dia tidak pernah tanazul, tidak pernah ada bahasa-bahasa lembut, tidak ada. Salah-salah. Ya, sehingga kemudian karena tidak ada kelembutan dalam bahasa, tidak ada uzur dari lawan yang diajak debatnya, akhirnya para ulama banyak dicela di zamannya. Itulah yang membuat Imam Ibnu Hazm akhirnya diusir, kemudian akhirnya pindah di desa. Ya, sehingga murid-muridnya tidak banyak dan kitab-kitabnya dibakar. Kemudian alasan yang kedua, karena Andalus ketika itu masih mengikuti Syam. Ya, dia kan daerah yang masih mengikuti ibu kota. Ibu kotanya di Syam sana, negaranya. Andalus ini bawahannya. Sementara para ulama-ulama yang ada di Andalus itu, mereka sebagai wasilah, hubungan antara Andalus dengan Syam. Kalau seandainya para ulama Syam itu mengetahui bagaimana lisannya Imam Ibnu Hazm, akan terjadi masalah. Makanya kemudian para ulama bersikap di zaman itu mengusir Ibnu Hazm. Akhirnya Ibnu Hazm tinggal di desa.
ya. Sehingga murid-muridnya tidak banyak. Dari situlah kemudian Imam Ibnu Hazm pun mengembangkan madhabnya. Tetapi walaupun demikian, subhanallah, barakah ilmu ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Walaupun demikian, walaupun tidak tersebar madhabnya seperti Syafi'i, Maliki, Hambali gitu ya, tetapi karena dia seorang alim faqih, ya, seorang alim lugawi, seorang ahli bahasa, dan juga masail-masail yang dituangkan dalam kitab fikihnya Al-Muhalla bil Athar itu luar biasa. Walaupun ada perkara-perkara aneh yang saya sebutkan di awal tadi, tapi tidak banyak. Tidak banyak sebenarnya. Karena umumnya kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm itu sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Dia bahrul ulum, lautan ilmu. Bagi orang-orang yang hendak menelaah fikih gitu kan, belum sempurna kalau antum belum baca kitabnya Muhalla Ibnu Hazmin. Sampai ulama mengatakan seperti itu. Ya, tetapi kemudian sampai hari ini banyak orang yang mencintai Imam Ibnu Hazm, terutama anak-anak muda. Tetapi sayangnya banyak anak-anak muda yang ingin seperti Imam Ibnu Hazm, karena antum kalau belajar mazhab Dzahiri antum ahli debat jadinya. Ya, kalau antum belajar mazhab Dzahiri jadi ahli debat. Karena Imam Ibnu Hazm di dalam tulisannya itu dia membawa masail-masail fikih, kemudian dengan retorika yang dia miliki, dengan kecerdasan dia mengarang kitab itu, dia membuat semacam rudud. Jadi dalam kitab Muhalla itu dituangkan sebuah masail, kemudian mana yang menyelisih dibantah. Ya. Sehingga banyak anak-anak muda di zaman sekarang ada yang mengambil pendapatnya separuh atau keseluruhannya, tiba-tiba kemudian ingin memposisikan seperti Imam Ibnu Hazm dan mencela para ulama. Beda, ya kan? Imam Ibnu Hazm seorang alim, seorang faqih, lugawi. Ya wajar di zamannya seorang mujtahid. Kalau anda siapa, bahasa Arab pun tidak, hafal Quran pun tidak, kemudian hafal hadis pun tidak, tiba-tiba kemudian masuk ke kitabnya Imam Ibnu Hazm, kemudian mengikuti madhabnya, akhirnya mencela para ulama, siapa anda? Ya. Jadi jangan memposisikan diri sebagai Imam Ibnu Hazm. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah diantara biografi Imam Al-Imam Ibnu Hazmin rahimahullahu ta'ala. Dan beliau Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala sehingga sampai sekarang dipuji para ulama, sampai Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan nasya'a fi tana'umi wa rifahiyati wa ruziqa dzaka'an, kemudian wa kutuban, wa kana waliduhu min kibari ahli Qurtubah. Beliau diberikan nikmat dan juga kecerdasan, dan beliau memang diberikan nikmat banyak menulis. Ya, tetapi sayang ya, banyak tulisannya dibakar para ulama ya. Kemudian dan bapaknya seorang kibar di Qurtubah. Qurtubah itu di Andalusana, sebagai wazir dari Al-Mansur Ibn Amir, atau dikenal dengan kerajaan Al-Amiriyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di antara risalah ataupun kitab yang hilang yang dikarang oleh Imam Ibnu Hazm, di antaranya adalah risalah Ashabul Ladina akhraja lahum Baqi ibn Mikhlad. Baqi ibn Mikhlad ma'ruf ya. Baqi ibn Mikhlad ini orang yang safar. Bayangkan safar dari negaranya, melewati berbagai negara hanya untuk belajar kepada Imam Ahmad. Sesampainya di Baghdad, rupanya Imam Ahmad di penjara, sehingga dia tidak bisa belajar kepada Imam Ahmad, sehingga dia pura-pura jadi pengemis. Kemudian mengetuk pintunya Imam Ahmad, ya. Kemudian baru setelah dia terus terang, ya Imam, saya bukan pengemis, saya talabatul ilmi, jauh dari negara anu, saya ingin mencari hadis kepadamu. Kata Imam Ahmad, nggak bisa. Khalifah Mu'tasim melarang saya meriwayatkan hadis. Saya ini sedang dipenjara. Tapi karena hirsnya kepada ilmu Baqi bin Mikhlad ini, sampai akhirnya dia mengatakan, sudah kasih aja 1-2 hadis. Pokoknya setiap saya pura-pura jadi pengemis, kemudian saya minta sesuatu, maksudnya minta hadis, pakai isyarat. Jadi penjaga-penjaga yang menjaga tempat tersebut tidak curiga. Akhirnya dia bisa mengumpulkan ratusan hadis dengan cara seperti itu, Baqi bin Mikhlad ini. Tapi setelah Imam Ahmad kemudian keluar dan
di zaman Mutawakkil kemudian dia bisa memberikan fatwa lagi dan memberikan ilmu hadis kepada para talabatul ilmi. Jadilah Baqi bin Mikhlad ini salah satu murid khusus Imam Ahmad lah. Oleh Imam Ibnu Hazm dibuat risalah Ashabul Ladzina akhraja lahum Baqi bin Mikhlad, tapi kitabnya mafqud hilang. Kemudian juga Risalatul Qiraat al-Masyhurah fil Amsar. Kemudian juga Masailul Usul, Risalah fil Imamah fis Shalah, Kitabul Hajjatil Wada, Kitab Manasikil Hajj wa Awil Manasik. Kemudian Maratib al-Ijma', ya. Kemudian Risalah fi Raddi alal Hatib min Ba'd. Kemudian Kitabul Fasl fil Milali wal Ahwa wan Nighal. Kemudian juga kitab Faslun fi Ma'rifatin Nafsi bi ghairiha wa Jahliha bi nafsiha. Kemudian kitab Al-Usul wal Furu', Risalah Al-Bayan anil Haqiqatil Iman, dan begitu seterusnya. Banyak, tapi sebagiannya hilang, dan alhamdulillah sebagiannya ada yang matbu, ada yang makpud, artinya ada yang hilang, ada yang dicetak, ya. Dan sekali lagi ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam fikihnya, tapi dalam akidah Imam Ibnu Hazm tidak perlu diikuti. Karena di permulaan kitab Al-Muhalla ketika beliau membahas tentang masalah akidah, maka dia terpengaruh dengan akidah Jahmiyah. Tapi karena sebagian besar Imam Ibnu Hazm ini kehidupannya memperjuangkan sunnah Nabi SAW, maka sebagian ulama menggolongkan dia ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuman dalam bab akidah ada yang mengatakan wafaqal Jahmiyah, ya. Ada yang mengatakan dia mengikuti madhab Jahmiyah sehingga tidak perlu diikuti akidah. Yang kita mengikuti fikihnya beliau yang mutabahir fil ilmi, yang memang luas pengetahuannya, dan banyaknya pujian para ulama terhadap kitab Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, dan bisa dijadikan rujukan dan bisa diletakkan di maktabah-maktabah kaum muslimin. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, belum lengkap sebuah maktabah kalau tidak ada kitabnya Al-Imam Ibnu Hazm. Dialah alim min ulama'il Andalus rahimahullahu ta'ala libni Hazmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.